Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki, semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mandat terbuka yang diluncurkan oleh Kortim. Amin. Dan kita hari ini membahas informasi yang datangnya juga dari Kortim rekan-rekan ya. Dan isi informasi dari Kortim ini apa saja, langsung kita bahas bersama, kita kupas bersama-sama rekan-rekan ya. Pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal membeli sesuatu dengan Pi di komunitas lokal Anda? Bagikan pengalaman Anda dan bagaimana menurut Anda hal itu dapat ditingkatkan di komentar. Jadi di sini informasi dari Kortim ini meminta kepada para pionir yang ada di seluruh dunia, apakah sudah pernah melakukan barter dengan menggunakan koin Pi ditukar dengan barang atau dengan jasa ya rekan-rekan ya. Ketika sudah pernah melakukan barter dengan menukar barang dan jasa dengan koin Pi, dari Kortim meminta untuk didokumentasikan dan dikirimkan kepada Kortim lewat Twitter seperti yang dilakukan oleh Nancy ini rekan-rekan ya. Ini banyak tanggapan yang diberikan kepada Kortim dan langsung banyaknya mengupload kejadian-kejadian yang sudah dilakukan oleh para pionir yang dari seluruh dunia. Ada yang sudah barter, ada yang sudah melakukan transaksi berbagai macam barang ya, atau katakanlah berbagai macam jasa. Ini juga ada termasuk toko sepatu, juga ada showroom sepeda motor ini rekan-rekan ya. Coba langsung kita bahas ini ya, tentang showroom sepeda motor rekan-rekan. Dalam komunitas Pi yang sedang berkembang, tertuju pada Kortim ini ya, dapat berbuat lebih baik, mengadakan konferensi P2P offline, mengundang para pionir dari seluruh dunia untuk berpartisipasi menjadikan Amerika Serikat sebagai presiden, dan kemudian mereplikasinya di lebih dari 230 negara di seluruh dunia untuk mendorong lebih banyak pionir membangun transaksi P2P di jaringan Pi di tempat. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap akan menjadi pasar perdagangan Pi P2P di wilayah atau negara tertentu. Ini dokumentasi yang sudah terjadi barter antara otomotif ya, atau katakanlah sepeda motor dengan koin Pi. Tidak tahu ini ya, yang jelas sudah ada dokumentasinya dan ditujukan kepada Kortim. Ini balasannya, ini balasan kepada Kortim banyak sekali rekan-rekan ya. Jadi berbagai macam yang sudah dilakukan oleh para pionir yang ada di seluruh dunia ini langsung dikirimkan kepada Kortim untuk membalas tweetan dari Kortim yang ada di Twitternya ya untuk hari ini. Ini respon langsung meledak bahwasanya permintaan dari Kortim supaya mendokumentasikan kejadian-kejadian yang sudah dialami waktu melakukan barter dengan barang atau jasa di wilayah masing-masing, dan langsung dokumentasinya dikirimkan kepada Kortim untuk membalas tautan Twitter dari Kortim ini rekan-rekan ya. Jadi untuk membalas Twitter dari Kortim ini dengan mengirimkan dokumentasi yang sudah pernah dilakukan oleh para pionir. Jadi seperti itu. Ini juga termasuk Nancy, aktris dari Korea, ini juga membalas tweetan dari Kortim langsung ini rekan-rekan ya, dan banyak lagi yang lainnya juga membalas tweetan dari Kortim langsung, bahwasanya respon dari para pionir yang ada di seluruh dunia ini luar biasa dan langsung tanggap dengan apa yang diarahkan oleh Kortim. Yang jelas ini adalah bahan untuk evaluasi Kortim, menentukan nilai dan juga menentukan kapan open market akan diluncurkan ya. Jadi utilitas jaringan atau katakanlah algoritma yang dibutuhkan
untuk menentukan nilai dan kapan appointment akan diluncurkan, itu salah satunya adalah dengan dokumentasi yang sudah dilakukan oleh para pionir yang ada di seluruh dunia berupa barter barang dan jasa, dan dokumentasinya dikirimkan kepada core team untuk bahan evaluasi core team sendiri ya. Itu sangat diperlukan dan untuk mempercepat proses penentuan nilai dan kapan appointment akan dimulai. Jadi seperti itu rekan-rekan. Dan kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya ya rekan-rekan ya. Ini balasan tweetan dari Lau Bonafide yang ditujukan kepada core team. Jadi membalas core team dan isinya luar biasa. Ini yang betul-betul yang dikatakan pionir yang berani ya. Dan ini perlu didukung juga sebenarnya. Langsung kita baca dan kita bahas bersama isi balasan tweetan kepada core team yang ditujukan kepada core team. Isinya apa? Agar suatu mata uang dapat beredar, ia harus mempunyai likuiditas. Banyak orang membeli barang menggunakan Pai, tapi siapa yang akan memberikan kompensasi kepada orang yang menjual barang tersebut dan menginvestasikan uangnya untuk memperoleh Pai? Apakah Anda ingin para pionir terus menukar Pai dengan barang menggunakan mata uang fiat mereka, meskipun Pai tidak mempunyai nilai moneter intrinsik? Jadi di sini luar biasa dan masuk akal sekali, karena banyak pertanyaan dari para pionir yang ada di seluruh dunia. Itu semuanya boleh dikatakan kalau yang pintar mungkin tidak terlalu bingung atau bimbang ya. Tapi kalau seperti saya dan rekan-rekan pionir saya yang dari orang yang tidak terlalu pintar, ini mungkin agak bingung rekan-rekan ya. Karena apa? Ketika kita menjual produk dengan Pai, berarti produk itu kita akan belinya dengan uang fiat, dan kita menjualnya dengan membarter dengan koin Pai. Dan ini nilai dari Pai sendiri masih belum ada yang seperti kita harapkan. Jadi masih belum bisa ditukar dengan atau belum bisa dipergunakan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya, masih tidak mempunyai nilai moneter intrinsik kalau bahasanya orang pintar ya. Jadi masih netral, masih belum ada sesuatu yang bisa dinilaikan dengan, atau katakanlah masih belum bisa digunakan koin ini rekan-rekan ya. Jadi ini pertanyaannya juga balasan yang ditujukan kepada core team oleh Lau Bonafide ini ya. Jadi balasan dari Lau Bonafide ini termasuk mewakili pionir-pionir yang ada di seluruh dunia sebenarnya. Jadi mewakili undang-undang para pionir yang ada di seluruh dunia membalas tweetan dari core team yang isinya seperti ini rekan-rekan. Ini perlu kita dukung sebenarnya. Jadi supaya mempercepat proses penetapan nilai sebenarnya tujuannya ya, dan supaya cepat menentukan kapan appointment akan diluncurkan. Jadi tujuan dari balasan dari Lau ini kepada core team itu adalah tujuannya satu sebenarnya, penetapan nilai dan appointment segera diluncurkan. Jadi menyentuh hati pemikiran dari core team sebenarnya ini ya. Ini mewakili keinginan atau katakanlah unek-unek dari semua pionir yang ada di seluruh dunia, dan sudah disampaikan oleh Lau Bonafide ini dan dibalaskan kepada tweetan core team. Yang jelas core team juga akan membaca ini rekan-rekan ya, membaca balasan tweetan ini yang isinya unek-unek dari semua pionir ini sebenarnya. Tujuannya ya supaya cepat menetapkan nilai dan cepat meluncurkan kapan appointment akan dimulai. Jadi seperti itu. Jadi kita bukan hanya barter terus, tapi belum ada kepastian kapan koin ini akan bernilai. Jadi seperti itu rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan semuanya, jadi hari ini informasinya memang
dari core team langsung bahwasanya ketika para pionir yang sudah melakukan barter supaya mendokumentasikan kejadiannya dan dikirimkan untuk membalas tweetan core team atau dikirimkan ke Twitter core team. Dan yang kedua, banyak pionir yang masih belum memahami atau masih bingung ketika mereka barter, maka koin P ini mau diapakan karena masih belum bernilai. Jadi ini mewakili pemikiran dari semua pionir yang ada di seluruh dunia membalas tweetan dari core team yang isinya adalah dalam bentuk kesimpulan koin P ini masih belum bernilai dan kapan akan diberikan nilai, maksudnya seperti itu, dan kapan open market akan diluncurkan. Karena yang terjadi di dalam enclosed market ini kan hanya barter barang dan jasa dengan menggunakan koin Pi, dan yang jelas barang itu kulaannya kan pakai uang fiat rekan-rekan ya. Yang jadi pertanyaan, kalau sudah dijual ke koin Pi, nah koin Pi ini untuk apa kalau belum bernilai, maksudnya seperti itu. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, mudah-mudahan informasi hari bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semua semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.